Orang banyak tidak punya adab kepada Allah. Memalingkan ibadah, datang mereka ke kubur-kubur wali, minta. Coba kalau dia orang yang beriman, kalau dia beriman dan juga berakal, bukannya iman, akal. Gimana datang ke kubur orang-orang yang sudah mati? Apakah wali ataukah habib, kiai, minta ke sana? Akalnya di mana? Imannya di mana? Gak bisa menjawab. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, in tada'uhum la yasma'u du'akum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Dalam surah Fatir. Jika kalian berdoa kepada mereka, mereka nggak bisa mendengar. Seandainya mereka mendengar, mereka nggak bisa jawab. Dan nanti di hari kiamat mereka akan jadi musuh bagi kamu. Artinya orang-orang soleh ini akan mengingkari semuanya. Yang datangi oleh orang-orang berbondong-bondong ke kuburnya Wali Songo atau yang lainnya. Atau ke kuburnya Nabi, atau kuburnya sahabat, atau kubur orang soleh. Yang mereka datang minta, mereka nanti akan nuntut di hari kiamat. Saya nggak nyuruh mereka untuk menyembah kami. Akan mengingkari semuanya orang-orang soleh itu. Ini perbuatan syirkun akbar. Ini nggak punya adab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya yang saya cintai dimanapun Anda berada. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa Ahlussunnah wal Jamaah melakukan praktik ziarah kubur dan tawasul adalah berdasarkan Al-Quran dan hadis. Kita datang ke makam wali-wali Allah tidak untuk menyembah, tidak untuk menyembah wali ataupun menyembah makam itu. Kita tetap minta kepada Allah, bukan yang lain. Maka di sini saya heran, bisa-bisanya Ustadz Yazid Jawas ini menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran untuk menuduh syirik kepada sesama Islam yang datang ke makam Wali Songo dan datang ke makam orang-orang soleh. Padahal kita datang ke tempat-tempat itu, ke makam Wali Songo, ke makam orang-orang soleh itu untuk ziarah dan tawasul. Bahkan yang lebih parah lagi, dia menganggap ini sebagai perbuatan syirkun akbar atau syirik terbesar. Naudzubillah min dzalik. Segitu parahnya kejumutan hati dan pola pikir si Ustadz Jawas ini. Seandainya tuduhan ini muncul dari non-Islam, ya saya memaklumi. Karena non-Islam sama sekali tidak mengerti bagaimana cara bertuhan dalam Islam. Yang menjadi masalah adalah tuduhan ini muncul dari sesama Islam. Ustadz lagi. Begitu mudahnya menuduh syirik kepada sesama Islam. Tapi ya untungnya mereka adalah minoritas ya. Bayangkan bila mereka adalah mayoritas dan memiliki kekuasaan. Bisa-bisa makam-makam waliullah di Indonesia ini dimusnahkan dengan dalih sumber kesyirikan. Seperti yang pernah terjadi di Arab Saudi pada tahun 1924, 1925 Masehi. Pemerintah Arab Saudi yang beraliran Wahabi pada waktu itu hendak menghancurkan situs-situs bersejarah di makam-makam dan makam-makam bersejarah termasuk makam Nabi Muhammad SAW. Ya sama dengan dalih memurnikan agama dari syirik dan bid'ah. Tapi dalam kondisi seperti itu, umat Islam yang ada di Indonesia yang berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah merasa sangat prihatin. Kemudian mengirimkan utusan menemui sang raja, waktu itu adalah Raja Ibnu Saud, untuk meminta agar rencana sang raja ini tidak direalisasikan. Utusan inilah yang disebut dengan Komite Hijaz, dipimpin oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang kemudian menjelma menjadi Nahdlatul Ulama atau NU. Sejarah ini sangat penting sekali, tidak boleh dilalaikan. Betapa berbahayanya aliran Wahabi. Cara pandang dan pemikiran mereka sempit, jumud dan tidak berkembang. Sehingga kita bisa melihat sendiri, Ustadz sejenis Yazid Jawas ini mudah sekali menuduh syirik kepada sesama muslim. Seolah hanya paham seperti mereka lah yang paling Islam dan yang lain tidak Islam. Ini patut disayangkan. Oke, sekarang saya uraikan
kenapa cara pandang Ustadz Yazid Jawas dan sejenisnya ini bisa disebut sempit, jumud, dan tidak berkembang. Perhatikan kata-kata dan ayat yang dibaca oleh Ustadz Yazid Jawas dalam menuduh syirik, amaliyah ziarah, dan tawasul yang sudah mentradisi di kalangan ahlus sunnah wal jamaah. Dia bilang orang banyak tidak punya adab kepada Allah, memalingkan ibadah, datang mereka ke kubur-kubur wali, minta. Ini kata-kata dia. Jika kita telaah ya, ucapan Ustadz Yazid Jawas ini, dia membahasakan ziarah kubur ke makam wali dengan kata datang ke kubur-kubur wali, dan membahasakan tawasul dengan minta. Jelas ini adalah asumsinya sendiri yang dia bahasakan sendiri. Kemudian dia menganggap sesuatu yang dia bahasakan sendiri ini sebagai suatu kesyirikan. Padahal sudah ribuan kali dijelaskan dalam praktik itu sama sekali tidak ada niatan untuk menyembah atau meminta kepada kuburan atau meminta kepada wali. Praktik yang dilakukan oleh Ahlussunnah wal Jamaah ini murni tawasul dan ziarah kubur, yang tujuan utamanya adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi si Ustadz ini masih saja ngeyel dan berasumsi meminta kepada kuburan. Wong wis dikatakan mintanya kepada Allah, wali digunakan tawasul, masih ngeyel. Ya maka inilah alasan mengapa Ustadz Jawas dan sejenisnya ini layak disebut memiliki cara pandang dan pemikiran yang sempit, jumud, dan tidak berkembang. Bahkan tidak hanya itu, parahnya lagi Ustadz Yazid masih menimpali dengan kata-kata, coba kalau dia orang yang beriman, kalau dia beriman dan juga berakal. Bukan hanya iman, akal, kata dia. Akal. Gimana dia datang ke kuburan orang-orang yang sudah mati? Apakah wali ataukah habib, kiai, minta di sana? Akalnya di mana? Kata si Ustadz Yazid Jawas. Dalam pandangan saya, kata-kata si Ustadz Yazid ini jelas sekali menganggap praktik ziarah kubur dan tawasul bukanlah perbuatan orang-orang yang beriman dan berakal. Kalau kita cermati, dalam kata-kata ini dia membahasakan ziarah kubur dengan kata datang ke kuburan. Dan untuk membahasakan tawasul dia katakan minta. Ya kurang lebihnya samalah dengan alur kata-kata sebelumnya. Namun dalam perkataan Ustadz Yazid Jawas yang ini sangat memprihatinkan sekali. Dia dengan jelas menunjukkan upaya dia menimbang dan menilai keimanan dan akal seseorang yang melakukan praktik ziarah kubur dan tawasul, atau dalam bahasa dia itu datang ke kuburan dan meminta. Ya entah ini ajaran siapa ya kok modelnya begini. Dan menurut saya yang paling ini parah adalah dia menganggap praktik ziarah dan tawasul sebagai perbuatan syirkun akbar atau syirik yang dosanya paling besar. Na'udzubillah min dzalik. Ini tuduhan yang dia tuduhkan kepada sesama muslim loh. Bagaimana mungkin seorang ustadz semudah itu menuduh syirik kepada sesama Islam? Dan untuk meyakinkan tuduhan itu, dia meyakinkan kepada jamaahnya dengan berdalil dari Al-Quran, seolah-olah Al-Quran benar-benar mengecam praktik ziarah kubur dan tawasul. Ini benar-benar pembodohan umat ini. Sekarang mari kita koreksi dalil Al-Quran yang digunakan oleh Ustadz Yazid Jawas untuk melampiaskan nafsunya mensyirikan sesama Islam, yaitu terdapat dalam surat Al-Fatir ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wala yunabbi'uka mithlu khabir. Yang artinya, jika kamu menyeru mereka. Ini dalam banyak tafsir diartikan menyeru maksudnya menyembah. Mereka tidak mendengar suaramu, dan sekiranya mereka mendengar, mereka juga tidak memperkenankan permintaanmu. Dan pada hari kiamat mereka akan mengingkari kemusyrikanmu
dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan padamu seperti yang diberikan oleh Allah yang Maha Teliti. Ayat ini sangat jelas sekali. Allah memberikan peringatan kepada orang-orang kafir yang tidak beragama Islam dan menyembah berhala. Itu dicatat. Ayat ini memberikan peringatan kepada orang-orang kafir yang tidak beragama Islam dan menyembah berhala. Kita tidak menyembah berhala dan kita Islam. Tentu saja ini bukan untuk kita orang Islam. Dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa jika menyeru atau menyembah atau meminta pertolongan mereka berhala-berhala, yakni berhala yang sesembahan selain Allah yang merupakan benda mati, sesungguhnya mereka tidak mendengar. Dan sekiranya mereka yang disembah itu makhluk hidup yang dapat mendengar, tentu saja mereka juga tidak mampu untuk memperkenankan atau mengabulkan apapun, tidak bisa. Dan pertanyaan yang penting dari yang disampaikan oleh Yazid Jawas ini adalah, kenapa Pak Yazid Jawas membawa ayat ini untuk berdalil atas ketidaksepahamannya terhadap ziarah dan tawasul? Persamaannya di mana antara ziarah kubur dan menyembah berhala? Apakah wali-wali Allah yang kita ziarahi dan tawasuli sama dengan berhala? Apakah dengan ke makam lantas kita orang muslim akan menjadi kafir, menjadi musyrik begitu? Na'udzubillah min dzalik. Ini sekelas ustadz, mudah sekali menuding orang lain syirik. Padahal membaca dan menempatkan duduk permasalahan Al-Quran saja tidak bisa. Harusnya kalau tidak paham ziarah, tidak paham tawasul, tidak usah komentar, diam saja. Itu lebih selamat. Ustadznya saja begini, lalu bagaimana pengikutnya? Na'udzubillah min dzalik, summa na'udzubillah. Ya, semoga kita semua terhindar dari segala dosa-dosa, ya, baik yang kita sadari maupun dosa yang tidak kita sadari. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.